Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat dulu dan memahami disclaimer atas video ini. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan berbagai produk, itu bukan merupakan endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita diskusikan kali ini? Real World Asset atau RWA. Jadi, mungkin RWA ini sering kita dengar di 1-2 tahun belakangan ini ya. Di real world asset itu apa, kemudian bagaimana proses tokenisasinya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya kita tahu di beberapa tahun belakangan ini kan sangat populer NFT atau non fungible token. Jadi NFT ini merupakan token-token yang merepresentasikan aset digital. Nah, jadi ketika pada saat era boomingnya NFT, itu semua orang berbondong-bondong membeli NFT meskipun mereka tidak tahu produk apa yang mereka beli sebenarnya. Kadang-kadang produk-produk yang aneh, produk yang kelihatannya konyol, misalnya ada satu NFT namanya The Pixel. The Pixel ini dia merupakan karya gitu ya, yang isinya hanya satu pixel saja. Terjual sekian juta dolar gitu ya. Kemudian ada macam-macam lah, ada CryptoPunk macam-macam yang sampai monyet-monyetan gitu ya. Semua orang berburu NFT. Padahal kalau kita lihat lagi sebenarnya NFT ini apa sih? Itu adalah aset atau karya seni digital. Jadi sebenarnya tidak ada bentuk fisiknya, hanya digital saja. Nah, jadi setelah orang berbondong-bondong membeli, orang jadi bingung ini sebenarnya fungsinya apa sih? Utilitasnya apa sih? Misalnya kalau seseorang membeli The Pixel tadi atau seseorang membeli satu gambar monyet digital gitu ya. Sebenarnya dipakai buat apa? Bahkan ketika dia membeli NFT tadi, belum tentu dia punya hak komersil atas karya digital tadi gitu kan. Jadi sebenarnya NFT ini tergantung dari jenisnya ya, itu utilitasnya sangat-sangat kecil gitu ya. Profitnya terjadi ketika seseorang membeli karya tersebut dengan harganya lebih mahal. Padahal dasar utilitasnya juga bisa dipertanyakan gitu ya. Nah, oleh karena itu muncullah orang berpikir gimana jadinya kalau misalnya kita mentokenisasi tidak berupa aset digital tetapi aset fisik gitu ya, atau aset yang memang ada utilitasnya. Muncullah ide namanya RWA atau Real World Asset. Nah, jadi RWA ini digadang-gadang jadi killer app terbaru itu ya. Setelah NFT muncullah RWA. Sejarah gitu ya, sejarah proses berpikir dari misalnya ERC20, kemudian NFT, ERC712, kemudian ke RWA atau Real World Asset. Jadi dia dianggap sebagai salah satu market opportunity yang paling besar saat ini, gitu ya, RWA. Dan jadi ukurannya atau potensi pasarnya adalah ratusan triliun dolar, gitu ya. Karena blockchain atau ekosistemnya sudah terbentuk, kemudian marketnya juga atau orang-orang yang sadar terhadap tokenisasi blockchain juga semakin banyak, karena terbukti NFT ini juga berhasil mencatatkan penjualan yang sangat besar, ratusan juta dolar dalam 1 tahun, dan juga setiap barang yang ada di dunia ini bisa ditokenisasi gitu ya. Jadi tipe asetnya juga macam-macam, ada cash, ada uang tunai, kemudian ada komoditas, berbagai komoditas itu semuanya bisa ditokenisasi, termasuk juga real estate gitu ya, perumahan, tanah, apartemen itu bisa karena real estate ini salah satu aset yang paling besar, paling mahal, artinya RWA ini punya potensi hingga triliunan dolar. Nah, jadi kalau kita
diskusikan atau kita definisikan apa tuh RWA. RWA itu adalah token digital, mirip seperti NFT, tetapi dia merepresentasikan aset yang punya barang bentuk fisik atau dan gitu ya, aset keuangan atau aset finansial, traditional financial asset. Ya, misalnya uang, bisa uang rupiah, uang US dollar, Australian dollar gitu ya. Tergantung dari siapa yang menerbitkan dan dia mendefinisikan token tadi sebagai apa gitu ya. Ada cash, commodities, equities gitu ya. Ada bonds, ada kredit, bahkan karya seni, misalnya ada lukisan tertentu yang punya barang fisik, bentuk fisik gitu ya. Kalau kalau karya seni yang digital itu bukan real world asset, tapi masuknya ke NFT dia. Bisa juga bentuknya berupa intellectual property. Nah, ini sebenarnya tidak non tangible, intangible, tetapi dia memang diakui sebagai aset gitu ya. Diakui sebagai aset. Nah, jadi ketika produk atau aset-aset yang nyata tadi itu ditokenisasi, dia akan meningkatkan aksesibilitas, menambah aksesibilitas terhadap aset tersebut. Dia bisa dipertukarkan, bisa diperdagangkan di dalam ekosistem blockchain atau ekosistem desentralistik gitu ya, yang bisa dilakukan 24 jam gitu ya, di pasar manapun di seluruh dunia bisa diakses, kemudian bisa di-manage lebih baik. Nah, kalau seseorang atau kita melakukan tokenisasi, itu ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Yang pertama adalah memilih aset yang tepat. Jadi aset mana nih yang mau ditokenisasi? Misalnya satu rumah gitu ya. Satu rumah mau ditokenisasi. Nah, jadi kalau kita mau mentokenisasi rumah, itu kita harus tentukan token ini dia merepresentasikan apa. Misalnya merepresentasikan valuasi rumah. Misalnya rumah itu harganya 1 miliar misalnya. Nah, artinya kemudian si penerbit tadi atau kita mau membangun atau mau menerbitkan 1 miliar token gitu ya, yang merepresentasikan aset seharga 1 miliar. Ketika nanti asetnya naik jadi 2 miliar, artinya 1 miliar token, setiap token itu valuasinya jadi Rp2. Karena kan kalau 1 miliar nilai aset, punya token sebanyak 1 miliar kan satu token Rp1 kan. Kalau misalnya jadi 2 miliar ya satu token nilainya Rp2. Kalau misalnya dia mau membeli sebanyak 0,5 miliar, artinya dia punya kepemilikan sebanyak setengah dari nilai rumah tersebut. Kita harus memformulasikan token ini merepresentasikan apa. Kalau misalnya kita mau mentokenisasi dolar misalnya, artinya bisa juga satu token $1. Nah, bisa juga kita menggunakan ERC20 atau ERC721 ya, atau NFT. Nah, NFT ini dalam hal ini dia bisa merepresentasikan aset RWA. Misalnya lukisan. Jadi dalam definisi NFT tadi bukan kita mendefinisikan aset digital tapi aset nyata RWA. Kemudian kita bisa memilih tipe blockchain mana, produk mana yang mau kita pakai untuk menerbitkan token tadi. Bisa publik, misalnya Ethereum, atau Solana, atau Tron, atau BSC, atau blockchain private. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh perbankan gitu ya. Biasanya mereka akan membentuk satu blockchain privat sendiri, kemudian dipakai untuk melakukan perdagangan, menerbitkan RWA, kemudian diperdagangkan di dalam jaringan privat. Nah, jadi kalau misalnya dia membutuhkan Oracle, ya dia harus punya satu layanan Oracle gitu ya. Misalnya Oracle yang membaca valuasi tanah atau valuasi properti gitu ya, berdasarkan penjualan atau data-data penjualan properti yang serupa di sekitar area tersebut. Nah, itu bisa dipakai untuk mengestimasi berapa sih harga aset yang sekarang. Kalau misalnya kita mau menerbitkan token untuk satu properti gitu ya. Atau kalau misalnya token ini untuk emas misalnya, dia kan juga membutuhkan satu oracle untuk membaca data harga emas misalnya pada periode tertentu. Kemudian issuance, bagaimana kita menerbitkan
token tersebut. Misalnya kita mulai dari menulis smart contract-nya, kita deploy ke jaringan blockchain, atau kita memberikan hak kepada siapapun atau orang tertentu untuk melakukan minting. Kemudian bagaimana cara dia ketersediaan token tersebut di pasaran. Apakah bisa diterbitkan di satu centralized exchange atau di decentralized exchange. Nah, tergantung dari strategi si penerbit. Nah, benefitnya apa nih kalau RWA, tokenisasi RWA? Likuiditas, gitu ya. Jadi, likuiditasnya bisa tersedia secara global. Jadi, dia mengakses likuiditas yang ada di pasar global. Misalnya dia mau mengakses likuiditas di jaringan Ethereum misalnya. Jadi dia berharap melakukan pengumpulan dana itu misalnya di jaringan Ethereum, itu bisa. Kemudian transparansi, kita bisa melihat siapa yang membeli atau siapa yang memiliki aset tersebut pada saat tertentu. Nah, itu bisa dilakukan secara transparan dan datanya on-chain semua. Kemudian aksesibilitas. Jadi dengan adanya RWA atau tokenisasi RWA, properti yang ada di negara tertentu, atau misalnya di Bali gitu ya, ada satu villa yang ditokenisasi di Bali misalnya, itu bisa dibeli oleh orang-orang yang ada dari negara manapun gitu ya, asal mereka punya akses internet atau punya konektivitas dengan token tersebut. Misalnya dia tokennya berjalan di Ethereum, asal mereka punya jaringan akses ke Ethereum, mereka bisa membeli misalnya melalui decentralized exchange gitu ya. Artinya mereka punya akses terhadap token tersebut. Jadi ada Web3 application yang misalnya mudah diakses menggunakan wallet atau menggunakan interface tertentu gitu ya. Biasanya kan ada interface yang bisa atau yang disediakan oleh developer untuk membeli satu token, atau misalnya disediakan oleh exchange, decentralized exchange tertentu kan mereka bisa punya. Nah, contohnya adalah salah satunya Hashnode, USYC. Nah, jadi si Hashnode ini sekarang punya TVL sebesar hampir 1 miliar USD itu ya, 896. Nah, jadi dia adalah platform yang menggunakan permission smart contract. Gitu. Jadi si Hashnode ini menerbitkan RWA, tetapi dengan menggunakan permission smart contract. Nah, isinya apa? Atau basis asetnya apa? Dia US Treasury dan reverse repo. US Treasury. Ya, ini terkait dengan surat utang atau T-bill kalau nggak salah ya. Nah, dia token standar ERC, dia tersedia di Ethereum, tetapi smart contract-nya permission. Jadi harus punya akses ke smart contract tadi. Tidak bisa dibeli sembarangan. Ya, jadi dia punya website di sini, usychashnode.com. Jadi meskipun dia permission smart contract, ternyata TVL juga sangat tinggi sekarang. 96 juta US dollar. Tether Gold atau XAUT gitu ya. TVL-nya 656 juta US dollar. Jadi dia menyediakan memperbolehkan orang untuk membeli pembelian aset tadi merupakan perwakilan atas emas fisik. Jadi satu token itu satu troy ounce of gold gitu ya, sekian gram gitu ya. Jadi bisa sampai 6 desimal, jadi 0,00001 troy fine ounce. Kalau misalnya mau ditukar ke emas, itu minimal 430 fine troy ounces. Jadi besar sekali. Nah, ditukar ke Swiss Gold Market. Kita bisa membeli sebanyak ini, 0,00001, berapa gram. Ada lagi namanya Buidel. Buidel ini punyanya BlackRock, salah satu manajer aset yang paling besar di dunia. Jadi dia punya satu produk Buidel ini, dia memperbolehkan orang untuk berinvestasi di situ. Nah, investasikan nanti dibelikan US Treasury Bill atau T-bill ya. Nah, siapa yang bisa mengakses itu minimal investasinya sebesar USD 5 juta. Kalau Anda punya 5 juta US dollar, baru bisa bergabung di Buidelnya BlackRock. Nah, sampai di sini penjelasan atau diskusi kita soal real world asset atau RWA. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.